Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Yuk kita langsung bahas saja. Fungsi adalah relasi. Relasi itu hubungan. Nah, saya contoh kasih gambar ya. Nah, dalam fungsi itu ada istilah domain atau daerah asal, kodomain atau himpunan daerah kawan. Jadi domain ini himpunan, kodomain ini himpunan juga yang berisi tentunya angka-angka ya. Nah, fungsi itu adalah sebuah hubungan atau relasi di mana setiap anggota domain ini artinya semua anggota domain ini dipasangkan dengan satu anggota kodomain. Nah, dipasangkan dengan tepat satu. Jadi kalau ini dipasangkan dengan satu, ini dipasangkan dengan satu, ini dipasangkan dengan satu gitu ya. Jadi tidak ada cabang. Kalau ini dipasangkan dengan dua misalnya ke sini sama ke sini, nah itu namanya bukan fungsi. Nah, gitu ya. Nah, anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain ini disebut range suatu fungsi gitu. Nah, sisanya ini anggota kodomain yang tidak mendapatkan pasangan ini bukan range gitu. Nah, sementara domain ini semua anggotanya harus memiliki pasangan gitu ya. Nah, biasanya jadi fungsi itu sebenarnya adalah kasarnya tuh hubungan aja gitu loh, hubungan hubungan antara dua himpunan. Tapi anggota himpunan pertama ini dipasangkan tempat satu dengan anggota himpunan kedua gitu. Nah, biasanya kalau dalam dalam apa ya penulisan ya dalam penulisan fungsi nggak pernah kita gambarkan sebagai sendal kayak gini nih ini simbol sendal kayak sandal jepit ya nggak pernah digambarkan jarang lah digambarkan dengan seperti ini karena ini kan nggak praktis karena per angka ini harus kita tulis semua terus kemudian kita gambar garisnya itu nggak praktis ya ini hanya untuk mengilustrasikan aja tapi biasanya fungsi itu disimbolkan dengan huruf F, G, U, D, dan lain-lain. Nah, contohnya ini nih, Fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, ini artinya apa nih fungsi ini? Ini artinya adalah fungsi F. Nah, fungsi F itu memetakan X. Nah, ke 2x tambah 1 gitu maksudnya. Jadi, fungsi F ini memetakan X ke 2x tambah 1. Jadi, X-nya ini domainnya, 2x tambah 1 ini range-nya. Nah, terus kodomainnya mana Bang? Kok nggak ada kodomainnya? Kodomainnya bebas kita tentukan. Kalau nggak disebutin, biasanya maksudnya kodomainnya itu adalah anggota bilangan real. Gitu. Kodomainnya itu bilangan real kalau nggak disebutkan. Domainnya juga. Nah, domain ini biasanya kita tentukan sedemikian hingga fungsi itu terdefinisi gitu. Kalau ini kan fungsi yang sederhana, jadi X ini bisa semua nilai lah. X ini bisa semua nilai, kemudian 2x tambah 1 juga mewakili semua nilai bilangan real gitu. Jadi intinya gitulah. Kalau ada tulisan fx sama dengan 2x tambah 1 itu artinya f memetakan x yaitu domain ke 2x tambah 1 yaitu ringnya gitu. Jadi fungsi itu ibarat mesin. Jadi kalau x kita masukkan ke f menghasilkan 2x tambah 1 gitu. Intinya gitu. Gambaran lainnya lah, sudut pandang lainnya itu fungsi kayak mesin. Jadi x dimodifikasi oleh f menjadi 2x tambah 1. Boleh juga kayak gitu mikirnya. Nah, oke, sekarang kita latihan mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Nah ya, ini fungsi atau bukan? Nah, semua anggota domain punya anggota dan dihubungkan dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, berarti ini fungsi. Nggak ada yang bercabang panahnya kan? Dari sini ke sini nggak ada yang bercabang. Ini fungsi. Yang kedua, nah ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada yang cabang dari sini nih. Jadi tidak dipasangkan tepat satu. Jadi anggota domain tidak dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomain. Nah, jadi ada cabang ini di selingkuh ke sini sama selingkuh ke sini ini bukan fungsi ya. Kalau ini fungsi karena nggak ada yang selingkuh ini. Yang apa domainnya ini nggak ada yang selingkuh gitulah ngapalnya. Nah, coba yang ini sekarang. Nah, ini fungsi juga karena tidak ada cabang ya. Tidak ada percabangan. Ini fungsi juga karena tidak ada percabangan. Pokoknya gampangnya lihatnya kalau misalnya ada cabang gini berarti bukan fungsi. Kalau cawang apa ya bahasa Jawa kunonya itu branch lah. Kalau nggak ada cabang begini, berarti fungsi ini fungsi, ini fungsi, ini fungsi. Cabang itu cabang di domain ya, jangan di kodomain. Kalau ini kan, kalau kita ngukurnya dari kodomain ya cabang. Tapi ini fungsi karena kita ngelihatnya dari domain ini. Dari domain ini ada yang selingkuh nggak? Kalau dari domainnya ini nggak ada yang selingkuh lah, istilahnya berarti fungsi gitu.
Nah, ini ada fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, ini fungsi injektif itu fungsi apa? Nah, fungsi injektif adalah tiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan di range dan tiap anggota range hanya memiliki satu pasangan di domain. Nah, ini contohnya gini nih. Nah, ini fungsi injektif. Kenapa? Karena tidak ada cabang. Ke sini nggak ada cabang, berarti kan fungsi. Dari domain ke kodomain tidak ada cabang. Terus dari kodomain ke domain juga tidak ada cabang gitu. Jadi dari dua sisi tidak ada cabang. Kalau tadi kan kalau fungsi biasa kan yang bersifat fungsi secara umum kan boleh-boleh aja. Kalau cabangnya itu asalnya dari sini, dari kodomain. Tapi kalau fungsi injektif itu nggak ada cabang di dua arah. Jadi masing-masing anggota domain dipasangkan tepat satu dengan anggota range dan anggota range dipasangkan tepat satu dengan anggota domain. Nah, yang kedua nih fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu apa? Gampangnya range sama dengan kodomain. Nah, jadi range dan kodomainnya sama lah gitu. Contohnya ini. Nah, ini kan semua dapat pasangan ya di kodomain. Nah, ini disebut fungsi surjektif gitu, tapi tidak injektif. Kenapa? Karena ini ada cabang nih kan. Kalau dari sini nggak ada cabang, tapi dari sini ada cabang kan. Nah, cabang ke sini berarti ini surjektif tetapi tidak injektif. Nah, kemudian ada juga fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu apa? Fungsi bijektif itu yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Kalau bahasa Jawa kunonya, Jawa kuno, bahasa Indonesianya ya, fungsi bijektif ini dikenal dengan korespondensi satu-satu. Tuh, kalau kalian ingat ya dulu pelajaran SMP di kurikulum saya itu diajarin korespondensi satu-satu di SMP. Nah, itu fungsi bijektif. Nah, contohnya ini ya. Nah, kodomain ring sama dengan kodomainnya atau bersifat surjektif nih kan. Kemudian tidak ada cabang, baik dari kanan maupun dari kiri. Dari kiri tidak ada cabang, dari kanan tidak ada cabang. Nah, ini berarti fungsinya bijektif. Oke. Coba diulang-ulang lagi nih penjelasan saya kalau misalnya nggak jelas ya. Nanti pasti ngerti. Nah, ada juga istilah ya fungsi genap atau even function dan fungsi ganjil atau odd functions. Nah, apa itu? Fungsi genap itu apabila kayak gini f dari negatif x sama dengan fx. Ini fungsi genap berarti f itu. Contohnya fungsi fx sama dengan cos x. Nah, contohnya kan gini, kalau fx sama dengan cos x kan, cos negatif x sama dengan cos x berarti kan. Jadi cos x sama dengan cos negatif x sama dengan f negatif x. Jadi fx sama dengan negatif x. Ini berarti fungsi genap cos x ini. Kemudian ada lagi contoh fx sama dengan x kuadrat ini juga fungsi genap. Karena ya fx sama dengan x kuadrat sama dengan negatif x kuadrat sama dengan f dari negatif x. Jadi fx-nya ini negatif atau positif itu nggak mempengaruhi nilai range-nya. Nah, ini disebut fungsi genap atau even function. Nah, sifat fungsi genap itu simetris terhadap sumbu y. Contohnya ini nih. Nah, ini adalah grafik y atau fx sama dengan cos x. Nah, y sama dengan cos x. Jadi simetris terhadap sumbu y. Kanan kiri sama tuh simetris. Kayak pencerminan, kayak dicerminkan terhadap sumbu y grafiknya gitu. Nah, kalau fungsi ganjil ya itu beda. Fungsi ganjil adalah apabila f negatif x itu sama dengan negatif fx. Contohnya, ini fungsi fx sama dengan sin x misalnya. Nah, fx sama dengan sin x sama dengan negatif dari sin negatif x sama dengan negatif f negatif x. Nah, ini fungsi ganjil karena fx-nya itu sama dengan negatif dari f negatif x gitu. Ini terpenuhi kan? Terus fungsi ini juga fx sama dengan seper x ini juga fungsi ganjil. Karena fx sama dengan seper x sama dengan negatif dari 1 per negatif x atau negatif f negatif x. Jadi fx sama dengan negatif dari f negatif x. Ini juga fungsi ganjil ya gitu. Paham ya fungsi genap fungsi ganjil? Nah, kalau udah paham kita akan bahas fungsi inverse sekarang. Apa itu fungsi inverse? Yang pertama yang harus kalian tahu fungsi bijektif aja yang punya inverse. Kalau fungsi selain fungsi bijektif tidak punya inverse. Kenapa? Karena kalau fungsinya itu tidak bijektif, ketika dibalik hubungannya dari kanan ke kiri itu bukan fungsi lagi gitu. Jadi jadi contohnya gini aja nih ya. Nah, ini definisinya fx sama dengan y, maka x sama dengan f negatif 1y. Jadi artinya f ini memetakan x ke y ya. Sementara f negatif f inverse
Ini memetakan Y ke X. Nah, F inverse memetakan Y ke X. Nah, kenapa fungsinya mesti bijektif? Ya karena harus nggak ada cabang dari kanan ke kiri, dari sini ke sini nggak ada cabang, dari X ke Y nggak ada cabang, dari Y ke X nggak ada cabang. Seandainya nanti dari Y ke X ada cabang, maka F inverse-nya jadi bukan fungsi. Jadi nggak bisa, jadi harus bijektif gitu ya. Harus nggak ada cabang, dari kanan nggak ada cabang, dari kiri nggak ada cabang. Nah, sekarang saya kasih contoh aja, ini gampang caranya ya. Nih, fx sama dengan 2x tambah 3, tentukan f inverse x. Nah, f inverse x-nya berapa? Ya udah, berarti ini diubah dulu, fx sama dengan y, dan x sama dengan f negatif 1y. Jadi, atau kalau enggak, kita dapat gini nih. Y, fx-nya kita ganti y aja. Y sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini kan subjeknya y nih. Kita ubah jadi subjeknya x sekarang. Kita otak-atik aja, y min 3 sama dengan 2x. Jadi x sama dengan y min 3 per 2. Nah, ini subjeknya ganti kan. Tapi kan x ini f negatif 1y. Nah, atau f inverse y. Jadi kita ubah f inverse y sama dengan y min 3 per 2. Y-nya bisa diganti x gitu loh. Tinggal ganti aja. Y-nya kita ganti x, jadi f inverse x sama dengan x min 3 per 2. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau caranya kita nyatakan x dalam y gitu dulu. Jadi kita ketemu inverse-nya. Nah, contoh lagi ya. Fx sama dengan x min 3 per 3x tambah 1 ini agak susah. Tentukan f negatif 1x atau f inverse x. Jawab sama y sama dengan x min 2 per 3x tambah 1. Kita nyatakan keluarkan x-nya. Kita jadikan x-nya ini di ruas kiri. Nah, otak-atik aja ya, kali. Ini kali ini ya, 3xy tambah y sama dengan x min 2. Kita ketemu y tambah 2. X dikurang 3xy. Nah, ini x-nya bisa difaktorkan. Y tambah 2 ini kan sama dengan x 1 min 3y. Nah, ketemu x-nya sama dengan y tambah 2 per 1 min 3y. Nah, tapi x ini kan adalah f inverse dari y. Nah, f inverse y sama dengan y tambah 2 per 1 min 3y. Nah, step terakhir ubah y menjadi x. Nah, gitu ya. F negatif 1x sama dengan x tambah 2 per 1 min 3x. Simple. Ini fungsi inverse. Nah, coba diulang-ulang dulu. Ya. Kemudian ada juga selain fungsi inverse, ada namanya fungsi komposisi. Nah, kita bahas ya. Nah, ini fungsi komposisi nih. Maksudnya komposisi itu apa? Contohnya gini aja lah, simple. Definisinya tuh simple. F dot G atau bundaran lah nih bacanya. F bundaran G dibaca F komposisi G. Nah, dibaca F komposisi G. Ini artinya adalah F GX. Nah, jadi F komposisi GX itu sama dengan F dari GX. Nah, ini definisinya cuma begini aja. Jadi langsung bisa soal nih. Langsung masuk soal bisa nih. Nah, ini penjelas aja ya, penjelasan ini ya. Jadi gini caranya. X itu dimasukkan ke G menghasilkan GX, ya kan? Lalu GX dimasukkan ke F menghasilkan F dari GX atau F bundaran GX gitu. F komposisi GX. Ini gitulah tahapnya. Kalau masuk ke soal lebih gampang lagi. Nah, Fx sama dengan 2x tambah 2, Gx sama dengan 3x min 1. Yang ditanya adalah F komposisi Gx. Ya gampang, tinggal F dari Gx kan ya. Berarti 2Gx tambah 2 kan. Kalau Fx kan 2x tambah 2. Kalau F dari Gx ya tinggal diganti X-nya jadi Gx. 2Gx tambah 2. Substitusikan. Gx-nya kita ganti 3x min 1 tambah 2 sama dengan 6x ya. Jadi F komposisi Gx sama dengan 6x. Dibalik sama aja. G komposisi Fx sama dengan G dari Fx. G dari Fx sama dengan 3Fx kurang 1, 3. Ya, Fx-nya diganti 2x tambah 2 kurang 1, ketemunya 6x tambah 5. Nah, gitu aja. Selesai nih. Komposisi itu gitu. Nah, tapi ada satu istilah yang agak tricky nih. Habis ini saya kasih tahu. Inverse dari suatu fungsi komposisi. Nah, ini nice to know aja. Biasanya ya apa di soal ini jarang apalah, jarang di soal ujian masuk perguruan tinggi jarang dipakai jurus ini gitu. Tapi kadang-kadang jurus ini penting gitu loh. Kadang-kadang penting. Jadi saya kasih tahu. Jadi F komposisi G diinverskan X ini sama dengan G inverse komposisi F inverse X. Nah, ini.
Jadi kalau fungsi komposisi ini kita inverskan, nah fungsi komposisi ini kita inverskan ini dibalik lambangnya. Yang tadinya di depannya F kan, sekarang di depannya G. Bundaran F, X, tapi diinverskan, dibalik dan diinverskan. Jadi diinverskan masing-masing tapi dibalik gitu. Nah, ini buktinya gimana? Nah, dari sini nih lihat nih. Nah, kalau fungsi G ini kan memetakan dari A ke B. Fungsi F misalnya memetakan dari B ke C. Nah, jadi ini ke sini totalnya adalah F komposisi GX atau F komposisi G dari A ke C, ya kan? F komposisi G kan artinya dari G dulu, terus ke F, dibalik kan dari sini, dari kanan ke kiri. F komposisi G itu artinya inputnya masuk ke G dulu, atau X-nya masuk ke G dulu, kemudian masuk ke F. Dari masuk ke G jadi GX, GX masuk ke F, jadi F komposisi G gitu kan. Gini. Nah, ini kalau dibalik, ya dibalik ini jadi F komposisi G inverse. Baliknya. Nah, ini kan terdiri dari dua. Terdiri dari ini. Dari F negatif 1 atau F inverse terus G inverse. Nah, artinya kan F inverse dulu masuk, ya, F inverse dulu masuk, kemudian masuk ke G inverse, nah kan masuk F inverse dulu masuk ke G inverse gitu. Jadi ini F komposisi G inverse X sama dengan G inverse komposisi F inverse X gitu. Jadi dibalik dan diinverskan gitu kalau misalnya fungsi komposisi ini diinverse. Contoh soalnya sih sementara nggak ada lah ya karena jarang banget ini. Nanti kalau diinget-inget aja kalau seandainya ini belum paham juga nggak apa-apa. Kadang jarang di ini apa keluar di soal. Oke, terima kasih. Itulah fungsi, pengenalan fungsi. Nanti di bagian selanjutnya saya akan jelaskan tentang fungsi dan grafiknya termasuk kayak fungsi rasional, fungsi eksponen, fungsi logaritma itu gimana grafik-grafiknya nanti di bagian selanjutnya. Oke, semoga yang kali ini bisa dimengerti. See you next time. Bye bye.